Yo guys, welcome to di Nabung Kripto di episode yang kelima. Di video kali ini gue bakal nabung kripto lagi 500.000 per bulan. Tapi sebelum itu gue bakal review dulu, lihat performa portfolio gue selama 4 bulan ke belakang ya. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat di aset net worth gue selama di bulan April 30 hari belakangan itu gue sempet cuan di hampir 700.000 ya. Ini waktu di 8 April kalau nggak salah itu waktu Bitcoin nyentuh harga 72.000 something itu cuan gue nih hampir 700.000 ya, yang mana aslinya net worth gue tuh 2 juta kan, tapi di sini bisa lihat di grafik net worth gue nih sempat nyentuh 2,7 dan terus turun di 15 April ya, di pertengahan April turun jadi 2,3 dan sempat naik lagi dan akhirnya turun lagi di sekitar 2,3. Dan bulan kemarin Bitcoin juga udah selesai halving di tanggal 20 April. Ketika Bitcoin halving, kalian nggak bisa langsung ngarapin harga melambung tinggi. Biasanya secara historis itu butuh 3 sampai 4 bulan kemudian Bitcoin baru bakal melambung tinggi harganya. Nah, biasanya setelah halving malah justru koreksi. Bisa dilihat dari tahun 2021 itu sempat koreksi juga dalam, dan 2 siklus sebelumnya juga sempat koreksi juga dalam. Nah, jadi ya saat ini kemarin tanggal 1 Mei koreksi ya hal yang wajar. Ditambah lagi kemarin The Fed pas tanggal 1 Mei itu bilang kalau mereka lagi struggling ngelawan inflasi. Yang mana ya mereka nggak akan ngekat suku bunganya, dan itu impactnya semua ke sektor kripto, ke komoditi, ke saham. Kalian bisa lihat juga di sana di indeks saham Amerika S&P 500 itu juga drop. Saham Indonesia juga banyak yang drop, IHSG drop. Ya itu efek domino semuanya. Dan biasanya kripto ini berbanding lurus dengan S&P 500. Kemarin juga gue lihat pas S&P 500 turun, market kripto juga turun. Dan waktu turun kemarin juga Bitcoin nyentuh ke level 56.000. Yang itu juga gila sih, gue juga gak nyangka bakal dropnya sedalam itu. Karena kalau misalnya dilihat dari chartnya, level support Bitcoin tuh kuat di 60.000. Dan berhasil nembus support terkuatnya ya. Kemarin makanya banyak juga orang yang fear mungkin ya. Panik, banyak yang ngejual, dan juga institusi juga lagi pada jualan kemarin, ditambah lagi isu The Fed, dan juga mungkin para miners juga take profit. Jadi akhirnya ya drop sampai 56.000. Dan sekarang per video ini di record tanggal 5 Mei, Bitcoin udah recover lagi ke angka 63.000. Itu dia volatilitas di market crypto ini ya seperti itu. Makanya juga salah satu yang gue saranin ke kalian kalau misalnya mau beli Bitcoin ya beli saat itu juga. Karena kita nggak tahu market crypto tuh kapan naik kapan turun. Kayak misalnya mungkin kalian kemarin pada nungguin, wah bisa lebih turun nih dia dari 56.000. Akhirnya kalian tunggu, nggak taunya dia mantul malah balik ke 60.000. Nah, kalian miss opportunity itu. Padahal dia dalam 1 hari 2 hari udah recover lagi ke 60.000. Dan di nabung kripto kelima dan seterusnya, gue bakal usahain belinya itu di tepat tanggal 1. Supaya gue pengen buktiin kayak gue nggak akan timing the market, dan juga ya udah gue konsisten aja setiap tanggal 1 gue bakal beli. Nah, kemarin gue udah beli di tanggal 1 Mei, tapi gue belum sempat record. Ini gue record di tanggal 5 Mei videonya, tapi gue udah beli di 1 Mei. Dan di situ pas banget waktu Bitcoin turun, tapi gue nggak dapat di harga 56.000. Kemarin gue dapat di harga 58.000. Itu sangat oke menurut gue. Gue dapat harga di bawah 60.000 dolar, itu sangat oke menurut gue. Nah, kalau misalnya dihitung per tanggal 5 Mei ini, cuan gue di nabung kripto ini udah sebesar 397.000 atau ya sekitar 400.000 lah dalam waktu 5 bulan. Oke, udah lumayan lah ya, udah naik 300.000 lagi cuannya. Karena kemarin sempat turun ke 300.000-an doang kan, dari cuan 700.000 tuh bayangin. Nah, itu dia ya untuk invest di kripto ini, volatilitasnya sangat tinggi. Ya gue saranin kalau misalnya kalian udah beli, apalagi misalnya kalian pemula nih, dan kalian masih belum terbentuk gitu mentalnya, masih setiap hari masih ngeliatin grafik, ngeliatin chart, ketika turun itu langsung panik, ya sebaiknya sih kalau udah beli gue saranin jangan diliatin setiap hari.
Ya walaupun nggak bisa dipungkiri ya, gue juga waktu awal-awal di kripto ini tiap hari gue liatin chartnya. Cuma makin lama waktu harganya turun itu kayak ngerusak hari gue gitu, mood gue jadi nggak enak. Jadi akhirnya ya udah biarin aja. Karena gue yakin itu hanya butuh kesabaran ya. Apalagi ini kita lagi di bull run. Asal kalian sabar, gue yakin kalian bakal cuan. Karena gue yakin investasi di kripto ini adalah perpindahan uang dari yang kurang sabar ke orang yang lebih sabar. Apalagi kalau misalnya kalian investasinya di kripto yang jelas, kayak misal Bitcoin, Ethereum, kalian nggak perlu khawatir. Karena itu udah sangat jelas. Bitcoin itu store of value, yang mana juga indeks ya, sebagai indeks di kripto, dan Ethereum itu sebagai cryptocurrency terbesar kedua lah. Jadi ya ibaratnya king dan queen. Kalian nggak perlu ragu untuk investasi di kedua kripto ini. Dan di video sebelumnya di nabung kripto juga ada beberapa orang nanya sama gue, dan gue rasa nih pertanyaannya bagus. Dia nanya apakah sebaiknya kita tuh lump sum atau DCA. Nah, menurut gue kalau misalnya kalian emang punya high conviction, maksudnya orang yang nggak panikan, pakai uang dingin, gue rasa sih lump sum udah terbaik ya. Kayak misal kemarin, apalagi kalian langsung masukin uang di harga Bitcoin 56.000. Itu kan kalian dapat harga bagus banget dan kalian langsung masukin uang kalian di sana semuanya. Cuma misalnya kalian masih pemula, ya masih barulah dunia kripto, gua saranin misalnya kalian punya duit 10 juta. Ya daripada kalian takut-takut, ya udah kalian DCA lah, dollar cost averaging. Misalnya kalian mau masukin uangnya per minggu atau per bulan. Nah, itu sangat bagus untuk meminimalisir resiko. Nah, cara tahu kapan kalian masuknya, hal yang paling mudah menurut gua adalah kalian lihat aja gitu. Kalian lihat trennya Bitcoin tuh harganya berapa. Ibaratnya ya kayak kalau misalnya cara gue tuh dulu home handphone gue tuh ada harga kripto. Jadi tiap hari tuh gue bakal lihat itu harganya. Dan ya seperti layaknya lu misalnya belanja di pasar. Tiap hari lu ngeliatin harganya. Pasti lu tahu kapan dia harganya mahal dan kapan harganya murah. Nah, itu salah satu hal yang paling gampang ya menurut gue. Cuma kalau yang lebih valid lagi ya kalian bisa pakai technical analysis. Kalian bisa pelajarin itu di YouTube, banyak orang yang ngajarin technical analysis yang lebih jago pastinya daripada gue dan lebih jelas penjelasannya. Di sini gue cuma membantu kalian mendapatkan sudut pandang sebagai orang awam. Karena gue juga nggak sejago itu di dalam dunia kripto. Gue berani share hal ini, nabung kripto ini, karena gue juga udah pelajarin di buku Akademi Kripto yang udah gue baca, yang gue share di episode 1 sebelumnya. Makanya gue berani share ini, karena gue yakin invest di Bitcoin dan Ethereum komposisi yang sangat pas untuk memaksimalkan cuan kalian dibandingkan kalian investasi di reksadana, P2P, dan lain sebagainya. Apalagi ini di bull market. Oke, mungkin sekian dulu untuk di nabung kripto di episode yang kelima ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.